Gokil, emang narasumber kita hebat-hebat ini. Di Belanda setahun. Di sana berarti jalan-jalan terus nih keliling Eropa. Ya, kalau lagi libur. Udah sampai mana nih, Pak? Nyampe nyebrang ke Inggris kan nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Sobat BC berada. Balik lagi bersama gue Agam dalam segmen Bea Cukai Bicara. Oke, pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu spesial, orang yang baru saja bergabung ke Kanwil Bea Cukai Sumatera. Beliau baru saja mutasi atau pindah ke kantor Sumatera kita tercinta ini. Baik, langsung kita sambut aja Pak Andri Siswoyo. Halo Agam. Halo Pak Andri, gimana kabarnya ini? Kabar baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Baik. Udah makan Pak? Udah kenyang pastinya. Udah kenyang. Terima kasih sudah disediakan makanan. Oke. Iya, itu salah satu bentuk komplimen dari acara ini Pak. Baiklah. Oke, Pak Andri ya. Pak Andri ini baru aja penempatan mutasi ke Sumatera ya Pak? Ya, betul. Sekitar berapa bulan Pak? Ya, dari pertengahan Oktober. Oktober 2020 ya? 2021. 2020. Berarti akhir tahun yang lalu ya Pak? Ya, tahun yang lalu. Berarti kurang lebih 5 bulanan ya? Ya, 5 bulan. Hampir 6 bulan. Menjabat apa nih Pak di Sumatera ini? Kebetulan menjabat kasih perizinan dan fasilitas 1. Oh, kasih PF1 ya? PF1. Di bidang fasilitas? Betul. Waduh, gokil nih berarti. Wow. Gimana rasanya penempatan di Manado Pak? Ya, senang, ada sedih. Apa tuh senangnya? Senang karena dapat amanah yang lebih tinggi lagi. Oh, berarti promosi nih Pak? Iya. Oh, Puji Tuhan. iya. Alhamdulillah ya Pak. Iya. Sedihnya ya karena ninggalin istri dan anak. Istri dan anak? Iya. Anak dan istri ditinggal di mana nih Pak? Tinggal di Bogor. Oh, di Bogor. Oh, berarti rumahnya di Bogor? Rumah di Bogor. Oh, berarti istri sama anak tetap stay di Bogor ya Pak? Tetap stay di Bogor. Bapaknya yang cari duit ya? Iya. boleh juga. Oke guys, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol singkat dan ngobrol seru tentang topik menarik, yaitu tentang beasiswa dan pengalaman kuliah di luar negeri. Karena Pak Andri ini salah satu pegawai yang mendapat beasiswa dan beliau juga berkesempatan untuk merasakan kuliah di luar negeri. Nah, sebelum masuk ke beasiswanya, pertama itu awalnya sekolah atau kuliah di mana nih Pak? Dulu S1 di Trisakti. Oh, berarti di Indonesia nih? Indonesia. Di Trisakti, jurusan? Hukum. Selama berapa tahun tuh Pak? 4 tahun. 4 tahun. Lulus ya? Lulus lah. Kalau nggak lulus ya nggak di sini. Hukum nih Pak? Iya. Terus kenapa ngambil hukum nih Pak awalnya? Dulu cita-cita maunya jadi dokter. Terus? Tapi karena kemampuannya terbatas. Kemampuan diri atau kemampuan apa? Kemampuan otak. Kemampuan otak. Jadi mau banting setir mengambil jurusan sosial. Oh, hukum. Hukum lah jadi. SMA-nya IPA nih apa IPS? SMA-nya IPA. Oh, emang Tapi banyak IPA nyogok. IPA lebar doang. Banyak anak IPA yang mengambil rezeki anak IPS ya, Bang. Betul. Jadi kuliah di hukum di Trisakti S1 ya, Pak? Iya. Habis itu dari kuliah itu setelah lulus masuk ke BC atau apa dulu nih, Pak? Apa enggak dulu ya? Dulu sempat magang dulu. Oh, sempat magang. Magang ya 6 bulanan lah. Magang 6 bulanan. Jadi setelah lulus dari Trisakti magang 6 bulanan. 6 bulan. Oh, gitu. Nah, jadi Pak Andri ini masuk BC-nya pada saat tahun 2010 akhir. 2010 akhir. Berarti berapa tahun dari setelah lulus tuh, Pak? Lulus 2000 masuk kuliah tuh 2004, lulus 2008. Lulus 2008 berarti 02 tahun masuk BC. Ya. Melalui jalur penerimaan umum. Oh, berarti anak
umum sarjana ya Pak? Ya. Oh, berarti ini perwira nih guys. Lulus jadi masuk BC langsung 3A guys. Menyalip kita yang sekolahnya setengah mati di kampus standar cinta, beliau masuk langsung pakai Tapi kan sekolahnya gratis. 2 kuning. Iya, cuma kan sakit hati Pak. Enggak juga sih. Ya rezeki masing-masing ya Pak. Disyukur Ya, aja nanti ada Pak. rezekinya lah. Oke. Nah, pas masuk di BC itu kenapa milih bea cukai Pak? Kan banyak tuh, ada pajak yang lebih menjanjikan. Malah dulu nggak milih bea cukai. Milihnya apa? Dulu tuh milih pajak. Mm-hmm. Karena penerimaannya kan penerimaan pegawai negeri. Kemenq ya? Ya, dulu masih Kemenq atau masih Departemen Keuangan ya? Oh, 2010. Ya, pokoknya itulah. Nah, pilihannya dulu waktu daftar tuh gue nggak milih bea cukai, milihnya pertama pajak, kedua Bapak PAM apa ya kalau nggak salah, ketiga gue lupa tuh. Pokoknya jelas nggak milih bea cukai. Nggak ada di daftar pilihan ya bea cukai? Tidak ada dan tidak terpikirkan sedikit pun. Terus ketika pengumuman keterimanya di... Nah, ketika pengumuman waktu itu pengumumannya tuh subuh-subuh. Wah, emang kebiasaan ini. Subuh-subuh waktu itu lagi nonton bola. Oh. Subuh kan. Nah, terus iseng karena emang udah tahu bakal diumumin hari ini. Nah, iseng waktu itu lagi nonton bola, lagi halftime lah ya, paruh waktu. Iseng lihat internet, buka laptop, buka internet. Wah, udah ada pengumuman. Wih, langsung tuh cek. Ternyata urutan ke 700 dari 701. dari 800 kalau nggak salah, 900 lah. Berarti 100 terbawah ya? Ya cukup lama lah, cukup lama lah dari halaman pertama, kedua, ketiga. Akhirnya lihat, wah ada nama. Ya, terus di sebelah kanannya ada kolom DJBC. Oh, waktu itu tahu nggak tuh apa itu DJBC? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Terus langsung searching di Google, ternyata bea dan cukai. Aduh, setelah keterima di DJBC gimana perasaannya? Ya prinsipnya sih ya bersyukur aja ya, bersyukur walaupun ada rasa penasaran juga nih. Bea cukai kerjanya ngapain nih? Pas lihat di Google, waduh berseragam pula. Males ya, dong. Ya malesnya karena bekerja seragam lagi. Oh, gitu. enggak ini ya, enggak bebas Ya nggak explore. bebas. Tapi ya cara intinya sih ya bersyukur lah. Bersyukur aja lah ya Pak. Terus sekarang juga udah jadi kasih kok. Berarti kan memang ada rezekinya di situ. Ya, semua orang rezekinya lah. Nanti semua orang juga jadi kasih juga. Iya, pada akhirnya. Iya. Terus pertama penempatan di mana Pak? Pertama penempatan di Rektorat PPKC. PPKC. Peraturan ya? Penerimaan dan peraturan. Penerimaan dan peraturan cukai. ya. Tapi sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada ya, digabung kali ya. Jadi ya di reok. Ya dilebur lah. Ada yang pecah, ada yang keluar, ada yang gabung. Oh gitu. Berarti 2010 keterima di Bea Cukai, langsung penempatan di PPKC ya. PPKC. Nah, kan itu terakhir berarti dari masih sarjana ya Pak? Sarjana hukum di Trisakti. Ya. Nah terus abis itu kerja berapa tahun baru lanjut ke jenjang pendidikan berikutnya atau bagaimana Pak? Atau pas keterima langsung lanjut? Oh enggak, pas keterima ya pertama kerja aja. Kerja aja. Lagian kan ada ketentuannya tuh kalau pegawai baru tuh belum bisa langsung Oh iya, ada daftar untuk sekolah. Sekolah lagi kan, sekolah lanjutan. Jadi ya nunggu sih waktu itu dapat daftar tuh tahun 2016. 2016. Tapi usahanya udah dari tahun 2015 akhir lah. Usahanya 2015. Berarti 2010, 2015 sudah mulai belajar ya gitu-gitu. Persiapan lah ya. Ya persiapan. Persiapan 2016 daftar. 2015 akhir daftar. 2015 akhir daftar. Daftar apa Pak? Daftar beasiswanya. Beasiswa untuk lanjut ke S2. Iya. Oh, jadi 2015 akhir 2015 akhir itu daftar beasiswa untuk S2. Ya. Pilihannya? Pilihan apanya? Pilihan apa? Pilihan kampus atau pilih beasiswanya dulu sih? Pertama harus milih beasiswanya dulu. Oh, milih beasiswanya dulu. Tapi tergantung sih. Orang kan ada yang milih negaranya dulu, kampusnya dulu, baru cari beasiswanya. Karena ada beasiswa yang nggak bebas. Jadi ada beasiswa yang hanya bisa di satu negara, tapi ada juga beasiswa yang bisa ke semua negara. Oh gitu. Iya. Berarti milih beasiswanya dulu.
pada saat itu yang pertama? Ya, gue waktu itu milih beasiswanya dulu. Beasiswa yang dipilih apa, Pak? Waktu itu nyoba chevening yang ke Inggris pernah, Mhm. AS yang ke Australia juga pernah, tapi nggak AS. lulus, nggak dapet. Terus yang terakhir nyoba Stunet Stunet. ke Belanda. Stunet ke Belanda. Oh, berarti sempat 3 pilihan yang dicoba ya, Pak? Iya, 3 Milih-milih pilihan. terus. Betul. Itu seleksinya berkas dulu atau langsung ujian atau gimana, Pak? Pas seleksi beasiswanya? Seksi beasiswanya mereka cuma berkas aja. Nanti setelah berkas lulus ada wawancara. Mm-mm. Nanti kalau udah wawancara selesai ya udah tinggal tunggu pengumuman Tuh pengumuman. lulus atau enggak. Berarti beasiswanya udah dapat nih. Cuma kampus belum Ya, awalnya gitu. atau berbarengan? Eh, Apply juga, apply. kalau yang 2 pertama tadi itu enggak daftar beasiswanya dulu. Ah. Walaupun di saat bersamaan nyari-nyari kampus juga. Oh. Karena dia nggak mempersyaratkan tidak mempersyaratkan sudah diterima di kampus yang Universitas- dituju. kampus yang mana ya? Tapi kalau yang Stunet itu daftar kampusnya dulu, baru daftar beasiswanya. Oh, berarti itu memang khusus di Belanda ya? Kampus Oh. yang di negara Belanda. Ya. Oh, gitu. Kenapa milih Belanda, Pak? Supaya bisa nonton Ajax. Ajax. Sebenarnya nggak ada preferensi khusus, karena ya gue sih prinsipnya pengen nyoba tinggal di negeri orang. Oh, gitu. Karena kalau belajar ya sebenarnya nggak perlu jauh, belajar di sini juga bisa. Kalau Gitu misalnya ya. mau belajar ke luar negeri, ya Singapura yang dekat, Malaysia yang dekat juga bisa gitu. Oh, berarti awalnya nyoba-nyoba. Ya, cuma ya dulu pengen ngerasain tinggal di Eropa kayak apa sih, di negara 4 musim, di negara maju. Jadi ya pilihannya ya Inggris, Australia, Belanda. Oh, Eropa semua ya? Satu Enggak, Australia, ya, satu Australia. Terus daftar kampusnya kampus apa tuh, Pak? Yang di Belandanya? Di Belanda waktu itu daftarnya Erasmus University of Rotterdam. Erasmus University of Rotterdam. Ya. Oh, itu kampus hukum tertua ya, Pak? Kampus enggak juga. Oh, nggak tahu. Berarti S2-nya kampusnya di Belanda di Erasmus Ya, University betul. of Rotterdam di Belanda. Oh, ambil jurusan hukum. Hukum juga. Hukum juga. Itu emang mau inline hukum atau emang keterimanya di hukum, Pak? Ya memang mau inline hukum karena nggak tahu ilmu yang lain. Karena udah kecemplung di hukum, ya udah. Iya. Lanjutin lagi. Ntar kalau nyoba ganti bidang ilmu yang lain nanti nggak punya backgroundnya gagal. nggak Gagal. lulus. Malu-maluin. Berarti cari aman ya. Iya nggak juga sih, biar nggak merebut jatah orang aja. Oh gitu, karena udah sebelum merebut guys. Nah, terus kuliah keterima di Erasmus itu tahun 2016. 2016. 2016 keterima, mulai Ya. perkuliahannya. 2016 juga 2016. di bulan September. Nah, berarti itu kan masih penempatan di kantor pusat ya, di JBC ya? Masih. Pada saat itu izin belajar dong, apa tugas Ya, belajar? ngurus izin belajar. Ngurus izin belajar. Disetujui? Puji Tuhan disetujui karena ya pada prinsipnya sih pimpinan di kantor mensupport lah ya, mendukung. Jadi ya waktu itu dapat izin, ngurus administrasinya ya daftar. Daftar. Langsung terbang. Ya enggak, kan ngurus izinnya dulu baru daftar beasiswanya. Kita nggak boleh daftar beasiswanya baru kalau udah gitu. diterima ngurus izin, nggak boleh. Jadi ngurus izin dulu ke Urus kantor. izinnya dulu ya. Berarti urus izin dulu, keterima atau nggak keterima, yang penting kita udah izin. Iya, karena dulu kebetulan beasiswa Stunet ini nggak didaftarin melalui Kemenkyu itu ya? Oh, melalui nggak organisasi. masuk dalam list ya? Betul, nggak masuk. Berarti dia tersendiri swasta gitu ya? Tersendiri dan jadi kita Penyelenggara. harus nyari sendiri gitu, harus daftar sendiri. Daftar sendiri. Gitu. Nah, pas sudah keterima di sana langsung terbang ke sana atau ada preparation di Indonesia sendiri, Pak? Ya ada persiapan dulu lah. Ada dulu. persiapannya. Pertama nyari-nyari kos-kosan, nyari asrama, terus nanti ngurus visa juga. Walaupun visa. Visa dibantu sih dari pihak kampus. Oh, Kita cuma ngasih kelengkapannya aja, mereka minta ini, kita kasih. Kita dikasih ya? kirim. Oh gitu. Terus pas di sana itu gimana awalnya, Pak? Rasanya mulai sekolah di negeri orang. Awalnya senang, antusias, Antusias. semangat banget lah.
karena menginjakan kaki pertama kali di negeri orang yang jauh ya. Yang jauh ya. Awalnya senang, walaupun nyampe sana struggling juga. Struggling. Karena waktu itu susah nyari asrama. Asrama susah. Jadi Susahnya? berangkat ke Belanda itu belum dapat tempat tinggal tetap selama studi di sana. Jadi 1 bulan pertama tuh masih tinggal di apa sih namanya kalau tempat Kos-kosan. backpacker itu? Homestay. Ya semacam homestay Semacam gitu lah, homestay. yang sekamar berdelapan, sekamar Pakai ini dong, ranjang susun di Iya, atas. ranjang susun itu. Hostel. Oh iya, Tinggal di hostel. Lo kok di sana, Pak? Hmm? Kenapa nggak langsung cari flat gitu atau? Iya, awalnya nyari dari sejak di Indonesia sebelum berangkat juga udah nyari, cuma nggak dapet. Oh susah ya. Ya karena kebetulan lagi banyak ya, waktu itu lagi banyak orang Indonesia yang kesana juga, lagi penuh, jadi ya nggak dapet. Walaupun pada akhirnya dapat, tapi ya setelah sebulan menetap di sana cari-cari. Dan dapatnya juga jauh dari kampus, tapi tengah kota, Di kota mana sih, Pak? Rotterdam. Rotterdam. Dari Amsterdamnya ibu kotanya jauh. Enggak, naik kereta 1 jam sampai 1,5 jam. Oh, nggak terlalu jauh lah ya. Iya. Oh. Terus tinggal di hostel itu berapa lama tuh, Pak? 1 bulan. 1 bulan baru dapat. Waktu itu juga kebetulan udah kenal sih dari Indonesia, karena kan sebelum berangkat tuh kita yang kuliah di Belanda tuh ada grupnya tuh, grup lain. Nah, jadi di situ saling bertukar informasi lah, siapa yang udah dapat Tempat tinggal. siapa yang belum. Nah, yang belum dapat nih ya berkongsi lah akhirnya. Oh, gabung join. Cari teman cari bareng. Gitu. Oh gitu. Teman-temannya berarti orang Indonesia juga di sana atau campur dari? Oh, teman-temannya campur. Teman-temannya campur. Campur. Berarti nggak melulu cari orang Indonesia di sana ya? Nggak Nggak melulu ya. Terus di sana gimana sih, Pak? Negara baru dari Asia ke Eropa, mengenai makanan terus kebudayaan itu ada yang berubah atau ngeblend aja, Pak, awalnya? Prinsipnya sih gue kalau makanan nggak ada preferensi khusus. Yang penting Malah kalau makanan baru jadinya ya antusias. Jadi pengen nyoba. Terus. Prinsipnya itu, tapi ya memang kalau kita inginnya selalu makan nasi ya memang agak sulit. Di sana walaupun ada juga nasi, tapi ya harus ke Chinese food dan itu mahal. Betul, lebih sering masak nih. Ya setelah dapat rumah asrama tinggal ya masak lah. Penghematan. Selain menghemat ya Lebih terjamin higienis. kan terjamin ya kita biasa nasi lah. Oh Minimal iya. nasi lah gitu. Iya, nggak bisa lepas dari nasi. Lagi kalau mau makan yang nggak nasi ya susah, berarti masaknya harus masak western atau apalah. Malah lebih sulit dong. Sulit ya. Jadi biar nggak ribet ya udah masak nasi sama lauk satu lah. Berarti pas sekolah di sana masih single nih, Pak? Masih bujang atau? Masih bujang tapi udah ada. Udah pacaran sama istri. Udah ada seseorang yang ditunggu. Udah. Masih ada seseorang yang menunggu kepastian. Ini balik kan nih dari mana nih? Apa jangan habis balik gue ditinggalin dapat cewek sana? Terus pacar gimana tuh, Pak? Ditinggal jauh sekali tuh. Berarti nggak ketemu tuh selama kuliah di sana? Ya nggak ketemu. Nggak balik? Ya nggak lah, karena cuma setahun. Setahun ya? Sayang lah kalau cuma setahun terus di tengah-tengah itu pulang ke Indonesia ya ngapain? Tekor ya? Ya nggak tekor juga, ya mending jalan-jalan ke negara lain. Oh iya. Hanya setahun. Lagi pula uangnya itu full dapat uang biaya hidup full atau setengah doang itu? Full. Tinggal bawa badan aja. Berarti dia apa sebutannya itu, Pak? Kalau beasiswa full itu namanya? Apanya? Kan ada yang cuma dibayarin sekolahnya doang. Nggak ini full funded ya? Ya, fully funded. Fully funded. Berarti Tapi rata-rata fully funded kok. Fully funded ya? Besar dapatnya? Enggak sih. Kalau uang kuliahnya udah langsung ditransfer ke kampus. Jadi langsung kita dibayar. nggak megang uang kuliah. Kita cuma dapat ditransfer setiap bulan tuh ya uang bulanan aja. Uang bulanan. Sekitar berapa euro? Waktu itu 975. 975. Berarti kurang dari 1.000 ya? Kurang dari 1.000. Udah sampai 15 jutaan ya? Iya.
Kalau beasiswanya LPDP, nah itu bisa sampai 1.200 tuh. Oh, lebih besar. Lebih besar. Oh. Jadi ada kesenjangan sosial juga di sana. Kenapa nggak daftar LPDP? Dulu nggak bisa sih daftar LPDP. Kenapa? Karena dulu syaratnya LPDP tuh belum pernah kuliah S2 atau tidak memiliki ijazah S2. Oh, pada saat itu udah S2? Dulu udah S2, jadi lulus S1 2008, 2009 langsung lanjut S2 di UI. UI? Lulus? Lulusnya 2000? Lulusnya 2011. Ya, 11 awal. Oh, jurusan hukum. MH. Aduh, emang luar biasa ini. Loh, kenapa udah kuliah S2 di UI, hukum pula? Ya itu, awalnya tertarik sih untuk kuliah di luar, cuma nggak yakin dengan kayaknya nggak bakal dapet lah. Oh, berarti hokinya tinggi. Cuma dulu tuh temen-temen tuh ada yang dapat beasiswa dari kantor, beasiswa Spirit. Oh, Spirit ya. Nah, dari situ ya terbangunlah keinginan dan motivasi untuk cobalah ya. Siapa tahu bisa kan, dan artinya apa ya? Segala sesuatu di dunia ini kan bisa dikejar sebenarnya. Oh iya. Yang penting kita usaha aja, usaha. Ngejar dunia. Usaha dan berikhtiar. Ini yang dicontoh dari Pak Andri nih. Jadi usaha terus, pada akhirnya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Gokil. Emang narasumber kita hebat-hebat ini. Di Belanda setahun. Di sana berarti jalan-jalan terus nih, keliling Eropa. Ya, kalau lagi libur. Udah sampai mana nih, Pak? Nyampe nyebrang ke Inggris kah nih? Oh, enggak. Ya, di Eropa daratan aja. Eropa daratan. Tapi itu juga belum semua, tapi ya negara tetangga lah ya. Paris sudah. Udah. Udah pernah ke Louvre. Emang keren banget Pak Andri ini ya. Oke, berarti setahun di luar negeri, terus balik lagi ke Indonesia. Ya. Ada rasa kangen sih, Pak? Ada. Apa yang dikangenin, Pak? Yang dikangenin pertama, udaranya bersih terus. Berarti Indonesia kotor, Pak? Kotor. Akuin aja kotor. Kotor ya. 1/10. Pertama itu, kedua nggak macet di sana. Nggak macet. Udah gitu orangnya nggak banyak. Oh, nggak terlalu padat ya. Jadi kota tuh ya tenang aja. Serame-ramenya kota ya, istilahnya nggak padat lah. Emang nggak macet di sana, transportasi pakai apa, Pak? Di sana ada tram, ada MRT. Angkot nggak ada? Angkot nggak ada, bus ada. Tapi yang enak itu waktunya bisa diprediksi. Oh, udah pasti terschedule ya? Iya, terschedule dengan baik. Pasti jalan tuh? Pasti jalan. Istilahnya kalau bahkan di aplikasi di HP pun kita bisa ngecek, bisa ngelihat. Misalnya bus nih, bukan bus. Kalau bus di haltenya ada waktunya berapa menit lagi. Tapi kalau kayak tram itu kelihatan. Oh, jam ada. Segini dia akan ada. Jam-jam stopnya ya? Betul. Berarti. Jadi kita bisa siap-siap dari rumah, jalan langsung ke haltenya biar nunggu nggak lama. Berarti hidup sangat teratur, Pak. Sangat teratur. Terschedule. Sangat teratur. Itu yang dikangenin dari Eropa. Itu sama ya. Kehidupan sehari-harinya juga menyenangkan di samping belajarnya ya. Oh, apakah ada kehidupan lain di sana? Kehidupan malam. Saya tidak tahu. Apakah Belanda sama seperti dengan Indonesia? Kangen. Kalau makanan, Pak? Yang dikangenin? Iya. Nggak ada sih, kalau makanan biasa aja ya. Makanan sih lebih enak Indonesia, lebih. Iyalah ya, lidah lebih ya. Berbumbu ya. Kalau di sana cenderung tawar. Oh gitu. Paling ya garam sama merica aja. Iya. Makanan sih nggak ada spesial-spesial. Nggak ada yang spesialnya lah ya. Masih lebih enak rendang lah. Iyalah, nomor 1 di dunia. Nah, oke, Sobat BC, kita kan udah dengerin nih cerita dan pengalamannya Pak Andri selama kuliah di Eropa. Nah, buat Pak Andri nih, Pak, untuk banyak kan sekarang pegawai BC yang masih muda-muda nih, Pak. Ya. Yang baru masuk umur 19, 20 gitu. Nah, pesan dari Pak Andri nih, atau bukan pesan sih sebenarnya, atau masukan lah ya untuk teman-teman mengenai pendidikan, apakah kejar karir terus baru pendidikan, atau seimbang, atau pendidikan dulu yang diutamakan menurut Pak Andri?
Kalau masih muda ya kejar pendidikan aja dulu ya. Kejar Kenapa pendidikan. tuh? Nah, karena kalau kejar karir, waduh, pasti jadi orang yang ambisius. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Dan istilahnya kalau usianya masih muda baru masuk ya, kalau mau ngejar karir paling kalau promosi jadi eselon 5 atau seksi ya paling tidak harus menunggu agak lama. Oh, ngantri ya soalnya. Nggak pernah ada yang baru masuk 3-4 tahun langsung promosi. Oh, sangat sulit, susah. Ya karena kan banyak senior juga. Jadi ya baiknya gunakan waktu untuk belajar aja, untuk studi. Di samping itu kan penawaran beasiswa banyak nih sekarang. Iya. Jadi ya dicobalah. Coba aja. Coba terus. Daftar. Nggak ada ruginya. Berarti nanti senang kalau di sana. udah gratis dibayarin. Cakep-cakep lagi, Pak. Cakep relatif. Oh, relatif ya. Cakepan orang Sunda ya, Pak. Oke, ada yang mau disampaikan Pak untuk generasi muda BC atau milenial BC ini, Pak? Tetap berusaha aja. Gantungkan cita-cita setinggi langit. Dan kalau berbicara soal beasiswa, mendapatkan beasiswa itu nggak mudah. Yang penting usaha aja dan jangan pernah patah semangat. Jangan pernah patah semangat. Gagal itu biasa. Gagal itu yang biasa. Bukan cuma kita doang yang pernah gagal, orang lain pun Pernah gagal. Jadi ya biasa lah itu. Biasa aja ya. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Iya, soalnya dari tadi Pak Andri nih murah senyum, guys. Senyumnya diobral. Itu yang membuat beliau awet muda. Amin. Oke, Pak Andri, terima kasih sudah Sama-sama. hadir dan mau berbincang-bincang dengan kita untuk share pengalamannya. Semoga yang disampaikan Pak Andri dapat menjadi manfaat dan pengetahuan baru ya bagi teman-teman BC. Amin. Untuk teman-teman BC jangan mudah menyerah dan terus semangat kejar pendidikan terus, walaupun karir itu penting tapi selagi muda teruslah belajar ya. Oke, terima kasih, semoga sehat-sehat selalu. Sama-sama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bea Cukai makin baik. Oke, terima kasih.